Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan kita di dalam kitab Wahyu sebagai makanan kita setiap hari, sebagai firman penggembalaan yang akan menuntun kita dalam langkah-langkah hidup kita ini. Kita akan memeriksa kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, kita memasuki bagian-bagian terakhir dari rangkaian firman yang menyucikan kita. Dalam segala perkara kita disucikan. Dari jemaat yang pertama, jemaat Efesus, kita sudah sampai pada jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir, jemaat di Laodikia. Laodikia adalah jemaat yang begitu banyak dengan kekurangan. Bahkan tidak ada yang baik dalam jemaat ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka dan janji Tuhan datang kepada mereka. Janji Tuhan adalah janji yang tertinggi untuk jemaat ini, ya. Kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22. Semoga kita boleh mendapatkan berkat dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing dan baca secara sungguh-sungguh dengan penuh pengertian, penuh, ya, pengharapan Tuhan akan memberikan kita berkat lewat apa yang kita baca dan kita dengarkan, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Barang siapa menang, dia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, ya. Sebagaimana aku pun telah menang. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Siapa bertelinga, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Kalaupun kita hanya memiliki satu telinga, kalau dua telinga tetapi hanya satu telinga yang berfungsi, Tuhan katakan setiap orang yang bertelinga dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebab dari situ kita akan mendapatkan pertolongan. Seperti demikian, amin. Nah, apa yang kita baca pada ayat yang ke-21 dan 22 adalah janji Tuhan buat jemaat di Laodikia. Janji Tuhan apa? Ayat mengatakan dia akan didudukkan. Kalau dia akan didudukkan di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebagaimana juga Tuhan Yesus duduk di atas tahta bersama-sama dengan Bapaknya, ya. Nah, tetapi bagi siapa yang akan mengalami duduk di atas tahta? Yaitu kalau mereka menang. Kata menang itu artinya apa? Bergumul sampai menang. Kita tidak bergumul setengah hati, setengah jalan, tetapi kita bergumul sampai menang. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita sekalian, ya. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan, waktu saya melihat dari satu jemaat ke jemaat lain, ada 7 jemaat, dan dalam setiap jemaat Tuhan punya janji dengan perkataan yang sama. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Tetapi khusus buat jemaat di Laodikia, maka perkataan barang siapa menang itu Tuhan kaitkan dengan kemenangan yang dia alami. Saya ulangi sekali lagi, bahwa dari 7 jemaat, setiap jemaat, 6 jemaat yang lain, kalau sudah baca dalam Alkitab masing-masing, selalu dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi khusus buat jemaat di Laodikia, maka perkataan barang siapa menang itu dia kaitkan dengan kemenangannya sendiri, ya. Dia katakan bahwa sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta bersama dengan Bapakku, sedemikian juga jemaat Laodikia harus menang. Dengan kata lain, kemenangan yang harus dialami oleh jemaat di Laodikia adalah kemenangan yang mencontoh pergumulan, yang mencontoh kemenangan dari Tuhan Yesus. Dan biarlah hari-hari ini, inilah yang harus kita mengerti di hari-hari ini. Ada banyak pergumulan kita, banyak perjuangan kita. Dalam segala hal kita bergumul, sebab kita hidup di dunia yang tidak mudah. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup dalam pergumulan, penuh pergumulan. Tetapi malam hari ini semoga pergumulan kita, jangan kemudian kita bergumul dengan kekuatan sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan keinginan sendiri, tetapi kita mengambil contoh Yesus telah menang dalam pergumulannya. Dan Tuhan katakan setiap orang yang menang seperti aku bergumul, maka dia juga akan mengalami tahta, duduk bersama dengan dia di atas tahta Allah. Semua mengalami demikian, amin. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan pergumulan yang bagaimana
kemenangan yang bagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Nah, saya akan bawa saudara, untuk itu saya akan bawa saudara di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, bagaimana perkataan yang sama, Yesus menang. Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang menang. Kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima, ayat ini berbicara di sekitar tangisan Rasul Yohanes pada saat dia melihat ada gulungan kitab yang menulis tentang apa-apa yang akan terjadi, nasibnya dunia ini, nasibnya anak-anak Tuhan, akhir dari dunia ini, dan bagaimana kita akan masuk, beralih dari dunia yang fana ini untuk kita beralih pada dunia yang kekal. Rasul Yohanes melihat gulungan kitab itu, tetapi gulungan kitab itu tertutup. Bukan hanya tertutup, tetapi termeterai dengan tujuh meterai. Dan dalam bahasa Alkitab, angka 7 itu angka sempurna. Artinya apa? Dia termeterai begitu sempurna, dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu, di mana rahasia itu akan tetap tinggal menjadi rahasia sampai selama-lamanya. Tetapi pada saat dia menangis dan menangis, ya tidak disebutkan berapa lama dia menangis. Kemudian dia mendengar suara, menampilkan Yesus sebagai pribadi yang menang. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan Yesus ditampilkan sebagai apa, kemenangannya sebagai apa. Tolong baca kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, perhatikan, jangan engkau menangis. Jangan engkau menangis. Dalam tangisannya yang sungguh-sungguh, dalam tangisannya yang sangat dalam, mengatakan, tiba-tiba ada suara dari satu dari tua-tua itu berkata, jangan menangis. Inilah hiburan. Ya, kita akan mengalami dalam setiap firman Allah yang kita dengarkan, seperti ada penghiburan yang kuat. Walaupun kita datang dengan tangisan, kita datang dengan air mata, ada banyak hal yang membuat kita menangis. Tapi semoga seperti kita mendengarkan suara mengatakan, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, seperti Tuhan mengatakan, jangan engkau menangis. Kenapa? Sebab sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Yesus telah menang. Singa dari Yehuda, Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Perhatikan, seperti telah tersembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang menang, dan kemenangan Yesus biar itu menjadi contoh kemenangan kita, biar itu menjadi patokan pergumulan kita. Sebab kemenangannya bukan untuk dirinya sendiri terutama, tetapi untuk kita, umat yang menjadi pilihannya, umat yang dia kasih. Kita boleh mengikut jejak kakinya untuk juga boleh mengalami pergumulan. Kita mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Semua mengalami kemenangan demikian, amin. Nah, saya akan sampaikan ada 3 sebutan untuk Yesus yang telah menang pada 2 ayat yang kita baca dari kitab Wahyu pasal yang kelima dan Wahyu pasal ke-6. Ada 3 sebutan untuk pribadi yang menang, yaitu yang pertama, Yesus disebutkan sebagai singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda. Jadi kita lihat ini, dia ditampilkan sebagai singa Yehuda. Apa ini? Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Apa ini kemenangan yang bagaimana yang dialami oleh Yesus? Di dalam kitab Yesaya pasal yang Kejadian pasal 49 lebih dahulu. Kitab Kejadian pasal 49. Ini adalah kata-kata terakhir dari Yakub pada saat dia akan meninggal. Sebelum meninggal, dia memberkati saudara-saudara, anak-anaknya. Jadi ini juga pelajaran buat kita orang tua. Tadi kesaksian ibu saya, jangan gampang mengutuk. Kalau ibu saya mengatakan dari garis keturunan ibu saya sebenarnya berada dalam bayang-bayang kutuk. Kalau saya juga mendengar ayah saya juga sebenarnya hal yang sama. Keturunan dari ayah saya di atas-atasnya juga sebagai orang yang dikutuk oleh orang tuanya. Tetapi kalau kami bisa diberkati, kami bisa bebas dari kutuk,
Itu suatu kemenangan. Itu suatu anugerah. Dan biarlah kita hari-hari ini juga mungkin kita mengalami demikian, ya. Ada kutuk-kutuk yang pernah kita dengarkan, serapah yang pernah kita dengarkan. Malam hari ini melihat Yesus yang telah menang, untuk kita boleh mengalami kemenangan dari setiap apa yang membelenggu, membebani kita, kehidupan kita, ya. Nah, oleh sebab itu ini juga ajaran buat kita. Yakub, dia tidak gampang mengutuk, tetapi dia memberkati. Sebab Alkitab menuliskan kutuk orang tua itu mempan, saudara. Nuh mengutuk anak yang paling bungsu, Ham, dan benar-benar terjadi. Ham menjadi manusia, bangsa yang terkutuk. Oleh sebab itu jangan gampang dalam amarah, dalam kekecewaan, dalam apapun. Lebih baik kita memberkati daripada mengutuk. Sebab kalau ada apa-apa dengan keturunan kita, yang menjadi susah juga kita sendiri, saudara. Jangan kita bodoh karena amarah, karena emosi, kemudian gampang mengutuk. Tetapi lebih baik memberkati, ya. Nah, kita lihat salah satu berkat yang dialami oleh anak-anak Yakub adalah diterima oleh Yehuda. Ayat yang ke-9. Tolong baca, ya. Ayat yang ke-9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, ya. Hai anakku, ya. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, ya. Atau seperti singa betina. Terus, siapakah yang berani membangunkannya? Sekali lagi, ini yang dimaksudkan oleh Yohanes waktu dia mendengarkan singa Yehuda telah menang. Singa Yehuda telah menang. Kita lihat bagaimana perangai, aktivitas dari singa Yehuda. Ya, siapa singa Yehuda? Itulah Yesus sebagai singa Yehuda, singa dari suku Yehuda. Ya, sekali lagi ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Ya, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Ya. Hai anakku, ya. Ia meniarap, ya. Dan berbaring seperti singa jantan, ya. Atau seperti singa betina. Terus, siapakah yang berani membangunkannya? Terima kasih. Singa Yehuda digambarkan di sini seperti seekor singa muda atau anak singa yang menerkam dan dia naik ke tempat yang tinggi, tetapi juga seperti singa dewasa, singa jantan dan singa betina yang meniarap dan yang berbaring. Dan ayat mengatakan, siapa yang berani membangunkan, siapa yang berani mengusik. Begitu berwibawa. Ini gambaran Yesus sebagai raja, bahkan raja di atas segala raja, dengan segala kewibawaannya, ya. Nah, kita lihat di sini Yehuda digambarkan sebagai singa, tetapi sebenarnya perkataan ini bukan semata-mata ditujukan kepada Yehuda, tetapi satu dari keturunan Yehuda, itulah siapa, saudara? Tuhan Yesus. Dia adalah keturunan singa ini. Dia adalah singa dari suku Yehuda yang menerkam, yang meniarap, yang berbaring, ya, begitu kuasa atas perkara-perkara yang tidak benar. Kita akan lihat satu persatu, ya. Ini perangai dari singa ini, ya, singa dari suku Yehuda. Nomor satu, dia adalah seperti singa muda atau anak singa yang apa? Menerkam, ya, menerkam. Ya, kalau singa menerkam, mau diapakan hasil terkamannya, saudara? Mau diapakan, saudara? Mau dimakan. Nah, kemudian saya akan bawa, saudara, di dalam kitab Hosea pasal yang kelima. Hosea pasal yang kelima, Tuhan sebagai singa Yehuda memperlakukan Yehuda itu sebagai apa? Kitab Hosea pasal yang kelima, kitab Hosea perjanjian lama, Hosea pasal yang kelima, ayat yang Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Seperti demikian perbuatan Yesus, kita harus mencontoh, alami ini. Sebab kalau kita mengalami ini, maka kita juga akan menjadi bagian, ya, dari singa Yehuda ini. Kemenangan kita ini harus mencontoh kemenangan dari singa Yehuda ini, ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, ya. Maka pergilah Efraim ke Asyur, ya, dan mengutus orang kepada Raja Agung, ya. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, yang sedang dalam keadaan apa?
sakit, ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun juga yang ada di bumi ini. Teruskan. Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Ya, apa yang dialami oleh Yehuda disebutkan punya apa? Bisul. Bisul yang di sini bukan hanya bisul biasa, nanah. Tetapi bisul ini mungkin semacam tumor ataupun tumor ganas. Dalam kitab Wahyu pasal 16 saudara bisa baca, itu adalah hukuman pertama. Curahan bokor itu mengena kepada daging yang fasik, daging yang tidak mau bertobat. Ayat mengatakan akan timbul bisul yang ganas. Bisul ini yang ada pada Yehuda. Perhatikan, Yehuda mempunyai bisul ya, tidak dapat dilenyapkan ya daripadamu. Teruskan. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, ya, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Terus, aku ini akan menerkam, ya, aku akan membawa, aku ini akan menerkam seperti singa muda itu menerkam. Teruskan. Lalu pergi, aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan. Terima kasih. Malam hari ini yang harus kita alami ya. Kita alami. Apa itu? Bahwa Yesus, dia sebagai singa dari Yesus suku Yehuda, dia tidak kompromi dengan segala penyakit, segala bisul. Dalam bahasa Alkitab, penyakit atau bisul itu tidak lain berbicara tentang dosa dan pelanggaran. Bahwa Yesus tidak toleran sama sekali terhadap dosa dan pelanggaran. Dan oleh sebab itu, inilah yang harus menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita lebih dahulu, sebelum kita menjadi singa Yehuda, kita sendiri mengalami pekerjaan singa itu. Yesus dengan firman-Nya yang mau mengoreksi kehidupan kita. Kenapa? Sebab semasa kita masih hidup dalam daging ini, tidak seorang pun luput dari kesalahan, tidak seorang pun luput dari dosa. Ada dosa kesalahan. Dan perhatikan, dosa kesalahan yang ada dalam daging ini tidak bisa kemudian dibawa-bawa sampai dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan katakan, daging dan darah tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Apalagi daging yang ditandai dengan apa? Dosa. Hari-hari ini kita harus mengalami pekerjaan singa Yehuda yang akan menerkam. Untuk apa? Mencabik-cabik apa yang tidak benar itu ya. Nah, saya akan sampaikan apa ini daging ini. Ya, apa ini dosa di dalam daging ini? Itu bagaikan bisul. Kalau orang mendapatkan bisul yang biasa saja, saudara, itu seperti sesuatu yang dibuang sayang. Ya, dibuang sayang. Kalau mau dipijit, ya sakit. Ya, rasanya kalau mau dipegang saja sakit. Tapi dibiarkan menyiksa. Ya, mau dikeluarkan tidak mau, tetapi dibiarkan juga tersiksa. Dan seringkali ada banyak dosa yang seperti demikian, menyiksa hidup, menyiksa nikah, merusakkan ekonomi. Tetapi seringkali kalau mau disentuh sedikit, firman Allah menyentuh, seringkali kita tidak tahan. Tidak tahan. Dan tuh, jangan heran kehidupan itu seperti tidak pernah maju. Ya, dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami peningkatan. Tetapi biar malam hari ini kita akan mengalami bagaimana singa dari suku Yehuda. Ayat mengatakan, bagi orang-orang yang rela diterkam oleh singa itu, ayat mengatakan, singa itu tidak membiarkan begitu saja. Setiap orang yang rela diterkam, dia akan membawa ke tempat yang tinggi. Artinya apa? Kalau hari-hari ini kita rela diterkam, dikoreksi, disucikan oleh firman Allah itu, maka kita akan mengalami hari demi hari, kita akan mengalami tingkat rohani kita akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan menolak. Nah, Alkitab sudah membuktikan orang yang menolak koreksi Tuhan tidak akan mengalami kemajuan rohani. Ada ayat mengatakan, walaupun ingin diajar, ingin dengar firman Allah, tetapi karena dengar firman Allah seperti orang ada bisul, kesentuh saja, aduh sakit ya. Ya, sekalian sakit aja dipijit sampai keluar, baru kita akan mengalami bebas. Demikian juga kita di hari-hari ini, ya, kalau kita rela diterkam, kita akan mengalami hari demi hari meningkat. Ada satu ayat dalam suratan Timotius mengatakan, ada orang-orang yang mau diajar, mau belajar, tapi tidak pernah mengalami kemajuan, tidak pernah mengalami kemajuan rohani. Kenapa? Selalu dia tidak relakan diri untuk ditegur, untuk dihajar, untuk disucikan oleh firman yang kuat itu. Giginya itu begitu tajam, itulah firman yang tajam, cakarnya itu begitu tajam. Dan biarlah hari-hari ini kita merasakan lebih baik
kita dicakar, digigit oleh singa Yehuda, daripada nanti ayat mengatakan iblis juga seperti apa? Singa yang mengaum. Lebih baik di mana? Diterkam singa iblis atau singa suku Yehuda? Kalau diterkam oleh singa iblis, dibawa kepada kebinasaan. Tapi diterkam oleh singa Yehuda, ayat mengatakan dia akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi ini. Dagingnya mati, tapi rohaninya makin mengalami peningkatan. Nah, saya akan perlihatkan dosa apa sebelum kita akan masuk pada ayat ini. Saya akan perlihatkan lebih dahulu di dalam kitab Wahyu. Ini ada perbedaan. Kita sekarang masih hidup dalam daging, dan Tuhan katakan hidup dalam daging itu adalah sebenarnya kesempatan untuk bisa bertobat. Asal apa? Asal rela ditegur, rela disucikan oleh firman Allah. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 16, pada saat pencurahan bokor itu, ya, Opa Van Hessel menuliskan 7 bokor itu pencurahan dari 7 penghukuman terakhir, itu berada pada zaman Antikris. Dan pada saat itu manusia masih hidup dalam daging. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun manusia hidup dalam daging, yang sebenarnya masih mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau orang sudah meninggal tidak bisa bertobat, biar mau didoakan seluruh dunia, nggak bisa bertobat dia, nggak bisa berubah. Kalau dia sudah masuk neraka, nggak bisa dipindahkan ke surga, nggak bisa. Dia bisa berubah pada saat masih ada dalam daging. Oleh sebab itu saya mau mengatakan, jangan sia-siakan hidup kita dalam daging ini. Kaum muda jangan anggap masih lama. Ya, memang secara matematis orang muda itu hidupnya lebih lama dari orang-orang yang sudah tua. Tetapi tidak ada yang menjanjikan bahwa orang muda pasti hidupnya masih lebih lama dari orang tua. Siapa bilang, Tapi biarkan kita hari-hari ini, berapa lama pun Tuhan izinkan kita hidup dalam daging. Tujuannya apa? Mengalami penyucian oleh gigi singa Yehuda, oleh cakar singa Yehuda, supaya apa-apa yang ada dalam kehidupan daging ini dicabik, dikeluarkan, dan kita mengalami rohani kita makin hari makin meningkat. Jasmani kita makin hari makin hancur, tetapi rohani kita makin hari makin meningkat. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 16, di mana pada saat itu orang-orang yang mengalami pehukuman bukan lagi teguran, tetapi pehukuman. Daging yang hari-hari ini disayangi, dosa dalam daging yang tidak boleh orang singgung, ya tidak boleh orang sentuh, ngomong menyerempet aja marah. Kalau orang ada bisul, pernah mengalami itu, orang deket saja bisa marah, jangan sentuh saya. Padahal cuma lewat begitu, rasanya seperti sudah kesentuh. Ada sesuatu yang tidak beres, ya, ngomongnya nyerempet aja bisa marah. Sedemikian, apalagi dicakar, apalagi disucikan lewat firman Allah. Ya, kalau tidak rela bisa marah kita. Tetapi Tuhan katakan bagi kita yang rela, Tuhan, ya, terkam saya Tuhan, terkam saya. Sebab kalau Tuhan menerkam, Dia akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16, pada ayat yang kedua, ayat mengatakan timbul bisul yang ganas, bisul yang dialami oleh Yehuda, tetapi mau diterkam oleh Allah sebagai singa. Maka sehebat apapun, seganas apapun bisul itu, masih bisa sembuh, masih bisa bertobat. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 16, orang-orang dalam kitab Wahyu masih hidup dalam tubuh, tetapi tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Ayat yang kedua, perhatikan. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menubahkan cawannya ke atas bumi. Ya. Maka timbullah bisul yang jahat, ya, dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Sebab mereka sudah ada tanda di dahi mereka 666. Kalau sudah perhatikan hari-hari ini, tanda 666 makin banyak ditemui. Saya dalam hati seringkali memikirkan, apa mereka ngerti itu enggak, ya? Kok rasanya seperti bangga punya plat nomor mobil 666, ya, tangannya ditato 666, pakai baju singlet 666, ya. Kok rasanya, apa mereka ngerti apa enggak ngerti? Kalau mereka enggak ngerti, itu lain masalah. Tapi kalau mengerti, itu suatu penghujatan, itu suatu pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ini, mereka yang ada tanda dari binatang itu 666 pada dahinya, pada tangan kanannya, semua mereka
kena bisul. Ya, waktu curahan bokor itu dicurahkan ke bumi ini, semua daging, semua manusia kena. Semua manusia yang tidak, ya, yang ada tanda 66 itu akan kena bisul itu. Sangat menderita. Teruskan. Dan menyembah patungnya. Ya, melompat pada ayat yang ke-10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Ya. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Terus. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan. Waktu sakit bukannya teriak-teriak, Tuhan ampun, Tuhan tolong. Tadi Pak Bram cerita, bersaksi bagaimana dia mendengar kesaksian. Itu langsung rasanya seperti teguran Tuhan yang kuat. Orang sensitif demikian, tidak usah kemudian ditempelin, saudara. Dari perkataan saja seharusnya sudah menjadi koreksi Tuhan yang tajam. Tetapi orang-orang pada zaman itu begitu bebal, sudah dihantam habis-habisan. Bukannya malah minta ampun, bukannya malah bertobat, tetapi malah maki-maki Tuhan. Mereka menghujat Tuhan. Teruskan. Dan karena bisul mereka. Ya, karena bisul itu mereka kesakitan, mereka menghujat Tuhan. Teruskan. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Yang terjadi, mereka tidak bertobat. Oleh sebab itu, malam hari ini, semasa kita masih ada dalam tubuh ini, dalam daging ini, sebenarnya selemah apapun, sejahat apapun tubuh kita, hidup kita ini dalam tubuh ini, selalu ada jalan untuk kita bertobat. Selalu ada jalan untuk kita berubah. Asal apa? Apakah kita rela diterkam oleh singa Yehuda atau tidak? Nah, saya akan perlihatkan apa yang ada dalam daging ini. Di dalam Galati pasal yang kelima, inilah bagaikan bisul yang begitu melekat dalam setiap manusia. Tidak ada manusia yang luput dari bisul ini. Semua manusia punya, ya, walaupun tidak lengkap semuanya, tetapi semua manusia itu ada ini. Sebab apa? Kita hidup dalam daging, dan daging itu adalah tempat yang paling nyaman. Dosa itu bersarang di dalam kehidupan manusia adalah dalam daging ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita mendengar ini, kita mohon Tuhan, inilah dagingku Tuhan. Semasa kita masih bisa berubah, masih bisa bertobat, saya mau manfaatkan, saya mau tega-tegakan, saya mau rela-relakan. Walaupun itu sakit, yang namanya kena bisul, jangankan dicabik, disentuh saja rasanya sakit, dielus saja, nggak usah diapa-apakan, dielus sakit, apalagi mau dicabik, ya begitu sakit. Tetapi sakitnya orang yang mau diambil bisulnya adalah menjadikan dia apa? Sembuh. Ya, ayat mengatakan kalau bukan Tuhan tidak mungkin kita disembuhkan. Galati pasal yang kelima, suratan Galati pasal yang kelima, ini dosa dalam daging, ini perbuatan dosa dalam daging, ini harus kita alami Tuhan setiap hari. Dan Tuhan tidak toleran, Tuhan tidak kompromi sama sekali. Sebagai singa dari Yehuda, dia tidak mau membiarkan semasa masih ada kesempatan mau disucikan, semasa masih ada kesempatan mau diselamatkan, Allah akan menggunakan kesempatan itu. Kecuali manusia itu menolak. Tuhan tidak memaksakan. Tuhan ingin semua manusia itu bertobat dan selamat. Tetapi kalau manusia memilih untuk tidak selamat, itu urusan manusia. Nah, dalam kitab Galati pasal yang kelima, ayat 22, coba kita lihat, kalau kita membaca ini, ya maafkan, ayat yang ke-19, kitab Galati pasal 5 ayat yang ke-19, maka kita harus kemudian, Tuhan, inilah aku Tuhan, terkam aku. Hanya orang-orang yang punya pengalaman diterkam oleh singa Yehuda, dia akan menjadi kehidupan seperti singa Yehuda itu sendiri, tidak toleran, tidak kompromi terhadap sesuatu yang tidak benar dan tidak kudus. Ya, ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Yaitu percabulan. Percabulan nggak disembunyikan lagi hari-hari ini, nyata. Bukan hal-hal yang memalukan. Bahkan ada orang yang merasa itu suatu kebanggaan. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan. Terus kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ya, di dalamnya termasuk juga perdukunan. Ya, saya heran di zaman sekarang masih yang sangat-sangat
logis ini masih banyak bahkan orang Kristen yang pergi ini sihir, perdukunan, penyembahan berhala, terus kan perselisihan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Teruskan. Terhadap semuanya itu 15 saja ya, yang tertulis saja 15. Belum lagi disebutkan dan sebagainya. Itu tidak tertulis. Ada banyak perbuatan-perbuatan dari daging dalam dosa dalam daging ini. Saudara bisa sebutkan apa saja. Ya, ayat mengatakan ada banyak. Dan Tuhan katakan untuk semua itu, perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Iya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan masuk surga. Dia tidak akan dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau dia lebih mempertahankan bisulnya, kalau dia mempertahankan kelemahannya, maka dia tidak akan dibawa ke tempat yang tinggi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, mungkin sakit tajam, ya namanya ada sesuatu yang tidak benar, saudara. Jangankan dipukul, saudara. Ya, pukul sambil guyonan kalau ada bisul, tidak bisa, saudara. Bisa marah, saudara. Dulunya tidak apa-apa, diceplas gini, punggungnya diginikan tidak apa-apa. Iya, tidak ada bisul, tidak apa-apa, saudara. Begitu ada bisul diginikan, bisa ngamuk, bisa marah, saudara. Ya, oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, inilah hidupku dengan segala kelemahanku. Sebab singa Yehuda tidak kompromi. Dia tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak benar. Dia ingin menyucikan kita. Dia ingin mencabut semua itu yang tidak benar dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita makin hari makin tinggi. Hidup kita makin hari makin disucikan. Hidup kita sampai ayat mengatakan tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk masuk kerajaan surga. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, ya salah satu ada banyak perkara, kitab Wahyu pasal 21, hal-hal ini, dosa-dosa yang diperbuat dalam daging ini. Tuhan katakan setiap orang yang mempertahankan itu. Sekarang kita dengar firman Allah, ngomel, keras, tajam, daging, emosi, ada saja. Ya, bukan dari Tuhan. Ya, perhatikan. Sekarang kita bisa beralasan demikian. Tapi nanti di hadapan tahta Tuhan, Tuhan katakan orang-orang yang mempertahankan ini, apapun alasannya, dia tidak boleh masuk. Rasul Paulus katakan tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-7, perhatikan. Ayat yang ke-7, barang siapa menang. Apa kemenangan kita pada saat kita mendengarkan firman Allah? Perhatikan saudara, pada saat kita mendengarkan firman Allah, apa kemenangan kita? Yaitu pada saat kita bisa menikmati, kita bisa terima sampai bisul itu keluar. Sebentar ya, saya menyaksikan dulu papa saya ada bisul ya. Bisulnya banyak lagi. Dan berbahayanya matanya itu tidak menghadap keluar, saudara. Sehingga matanya itu menghadap ke dalam, terbalik, saudara. Sehingga bagaimana mau dikeluarkan? Tidak ada jalan lain, harus dioperasi. Dan waktu dioperasi, dokter enggak bius. Katanya dokter, ya kalau dibius lama sembuhnya. Katanya pada saat itu, saya enggak tahu benar atau enggak ya. Ya pada saat itu sudah tahun lama ya. Jadi enggak dibius, mentah-mentah dibelah. Bagaimana saudara bayangkan sakit sampai ayah saya katakan sebentar dok, saya mau berhenti mau nafas dulu ya, tahan sakit ya, lanjutkan lagi ya, sakit sekali. Namanya orang demikian. Tapi seandainya ayah saya tidak mau dioperasi, ya bukan menjadi baik, lebih baik, malah bisa berubah jadi sesuatu yang tidak baik ya. Oleh sebab itu, mungkin waktu kita mengalami teguran firman Allah, rasanya sakit sekali. Tetapi demi kebaikan kita, amin. Sebab ayat mengatakan nanti kalau memelihara bisul itu tidak mau diterkam oleh singa Yehuda itu, nggak boleh masuk. Ya, kita menang, walaupun sakit kita tahan.
Menerima teguran itu tidak enak untuk daging, tidak enak untuk hati. Nggak ada orang yang, oh terima kasih. Hati ini rasanya sakit. Tapi kalau kita tahan, tidak apa-apa tahan. Lebih baik kita sekarang sakit daripada nanti sakit, sebab tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Barang siapa menang, apa kemenangan? Orang yang sedang diterkam, dia bisa menerima. Oh Tuhan sakit, tidak tahan, Tuhan tidak tahan, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan aku Tuhan. Tapi dia terus disucikan, terus disucikan. Kalau tidak tahan, wah apa gereja itu, keluar saja ya. Tidak tahan itu, kalah itu. Tapi kalau menang, apa itu? Walaupun sakit, tapi dia, Tuhan tolong kuatkan saya. Rasanya tidak tahan, Tuhan beri aku bisa tahan ya. Siapa yang menang, barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut. Orang-orang penakut. Ini bisul-bisul ini ya. Orang-orang penakut. Ini isinya bisul itu, teruskan. Orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya. Teruskan. Orang-orang keji. Orang keji. Orang-orang pembunuh. Orang-orang sundal. Tukang sihir. Tadi kita baca dalam kitab Galati. Sihir. Penyembah berhala. Dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Lebih sakit mana Saudara? Dibakar dalam nyala api. Bukan untuk waktu yang terbatas, tapi selama-lamanya. Coba kita bijak memikirkan itu. Waktu kita diterkam sakit memang, tapi sakitnya sebentar. Daripada sekarang kita pelihara bisul itu, kita sayangi bisul itu, ya, dielus saja, ya, disenggol saja, tidak mau, marah. Tetapi Tuhan katakan mereka akan masuk dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Ya. Inilah kematian yang kedua. Itulah kematian yang kedua. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, dalam banyak hal kita tidak sanggup, kita tidak tahan. Seperti kata murid-murid, siapa yang tahan mendengarkan perkataan yang keras ini? Siapa yang tahan? Tapi biar kita mohon Tuhan, berikan aku dapat kemampuan untuk bertahan. Walaupun mengalami ditegur begitu keras, kita tahan. Sebab pada akhirnya kita akan mengalami disembuhkan, disucikan. Kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya ya. Jadi ini kemenangan kita ya. Bagaikan kita mengalami ya terkaman dari anak singa muda yang menerkam kita. Tapi ayat mengatakan waktu dia menerkam, dia membawa ke tempat yang tinggi. Oh haleluya. Dia membawa kita ke tempat yang tinggi. Tubuh daging kita makin hancur, tapi tubuh batinnya kita makin hari makin dibaharui. Kita makin hari makin tinggi dalam kerohanian kita ya. Yang kedua disebutkan bahwa singa Yehuda itu seperti singa jantan dan singa betina yang bukan menerkam tetapi digambarkan seperti meniarap dan berbaring. Ya, dia meniarap dan berbaring. Di dalam Bilangan pasal yang ke-24, kitab Bilangan pasal 24, tolong baca ayat yang ke-9. Oh, haleluya. Terus terang Alkitab ini tidak mudah untuk dimengerti. Kalau tidak kita mohon kemurahan Tuhan, ya, penuh dengan simbol-simbol dan tidak gampang dan jangan sembarangan ditafsirkan. Kalau bukan mendapatkan urapan Roh Kudus, ilham Roh, ya, kita menafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Kita Bilangan pasal 24 ayat yang ke-9. Kita Bilangan pasal 24 ayat yang ke-9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, ya, dan sebagai singa betina. Ya. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, ya, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini orang Israel secara keseluruhan, bukan hanya suku Yehuda, tetapi Israel secara keseluruhan digambarkan seperti singa jantan, singa betina yang meniarap dan yang membaringkan diri. Ya, apa ini? Meniarap dan berbaring, ya. Secara jasmani, Saudara. Kalau Saudara pernah lihat dunia binatang, Saudara, di tayangan televisi, maka pada saat singa itu meniarap, untuk apa, Saudara? Dia meniarap, dia merendahkan badannya. Untuk apa, Saudara? Berarti ada sesuatu yang dia intai. Kira-kira demikian, Saudara.
Kalau dia meniarap berarti dia sudah mencium, melihat sesuatu yang dapat dia makan. Dia meniarap itu. Tetapi Alkitab juga mengatakan pada saat dia berbaring, kenapa dia berbaring? Sebab dia sudah kenyang. Dia sudah makan daging ya korban, dia sudah minum darah. Di dalam kitab Bilangan pasal 23, Bilangan 23 ayat 24. Jadi kita lihat ini, waktu dia meniarap itu adalah saat sebelum dia menerkam sesuatu ya. Tapi waktu dia berbaring itu sesudah dia makan, dia minum darah atau dia makan daging itu ya. Kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-24. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Ya, ini Bileam melihat ya ada suatu bangsa yang bangkit berdiri seperti singa jantan ya, yang tidak membandingkan dirinya, yang tidak pernah akan berbaring kecuali apa? Sebelum ia memakan mangsanya. Sebelum mangsanya itu dia makan, terus kan? Dan meminum darah dari yang mati di bulunya. Ya, sehingga dengan kata lain, kalau singa itu sudah berbaring, berarti dia sudah apa? Sudah kenyang. Ya, dia meniarap, dia baru mau mengintai, dia baru mau mengikuti, dia baru mendekati. Ya, dia kalau mau mendekati tidak langsung, tapi dia pelan-pelan. Ya, dia rendahkan dirinya untuk mendekat dengan pelan-pelan sekali. Tetapi itu suatu yang sangat waspada. Dengan sekejap dia berubah bisa menjadi sesuatu yang sangat agresif ya. Tetapi kalau dia sudah berbaring, itu berarti dia sudah kenyang. Apa ini? Ini berbicara tentang Alfa dan Omega. Apa itu? Bahwa kita di hari-hari ini, kalau kita mengalami pekerjaan firman penyucian, ini singa ini firman yang menyucikan, maka kita harus mengalami pekerjaan itu mulai dari awal sampai akhir. Jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Ada orang-orang yang karena tidak tahan dengar itu langsung baru setengah, ya bisul itu baru setengah dipijit. Aduh sudah, begini aja, biar aja. Padahal masih ada nanahnya di dalam. Nggak mau aku ya. Setengah-setengah, sudah. Bisa bahaya itu, bisa bahaya. Tapi kita boleh mengalami, Tuhan mampukan aku Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak toleran terhadap kejahatan dan kenajisan. Tetapi juga dia kalau bekerja, maka Allah akan bekerja dengan sempurna. Sebab dalam banyak hal dia mengatakan, aku Allah yang awal dan yang akhir. Kalau dia menyucikan, dia akan menyucikan kita sampai sempurna. Sampai satu saat tidak ada cacat, tidak ada celah, tapi sempurna di hadapan Allah. Mau mengalami demikian? Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita juga mengalami penyucian, jangan biarkan ada sesuatu yang masih melekat dalam daging kita. Tapi kita mohon Tuhan, apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Selama kita masih ada kesempatan dengar firman Allah. Ya, selalu berulang-ulang saya katakan, dengar firman Allah bukan supaya tahu, tapi biar hari-hari ini Tuhan, apalagi yang harus disucikan dalam hidupku ini? Apa yang belum mengalami penyucian? Sucikan hidupku, sucikan hidupku. Jangan malah curiga, saudara. Wah, ini istri saya ini lapor-lapor. Papa ini lapor-lapor. Anak-anak saya ini lapor-lapor sama pendeta, sehingga pendeta dari atas mimbar dia hantam saya. Berulang-ulang kali saya katakan, justru kalau saya tahu, saya tidak bebas untuk berbicara tentang firman Allah. Tapi saya bersyukur kalau saya tidak tahu apa-apa, dan saya bisa berbicara dengan bebas. Itu semata-mata adalah pekerjaan Tuhan. Bagaikan gigi singa yang menerkam. Dia akan menyucikan kita dalam setiap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang tidak benar. Supaya apa? Satu saat, setiap kali kita dengar firman Allah disucikan. Setiap kali kita dengar firman Allah disucikan. Ayat mengatakan sampai satu saat tidak ada cacat, tidak ada celah, tapi sempurna, cemerlang di hadapan Dia. Mau mengalami demikian? Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini nomor satu, bagaimana kita menang? Dia menang terhadap ketidakbenaran. Tapi kita hari-hari ini bagaimana kita mau mengalami penyucian? Jangan biarkan, jangan toleran, jangan kompromi ada ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Tapi selalu mengatakan, Tuhan inilah hidupku, sucikan hidupku, sucikan hidupku. Itu yang namanya kemenangan.
seperti singa Yehuda ya. Yang kedua, kemudian disebutkan dia bagaikan disebutkan seperti apa, Saudara? Seperti tunas Daud. Saya mau tanya, tunas itu ya apanya itu ya? Apa yang dilihat dari tunas itu? Tunas adalah tumbuhan muda atau bagian dari daun muda yang apa, Saudara? Tumbuh dari sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat lemah, maka dia akan tumbuh. Nah, ini juga harus kita lihat ya. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 saya akan perlihatkan inilah yang dialami oleh Yesus. Contoh ini, kemenangan ini harus kita ikuti. Kemenangan ini harus kita ikuti. Ya, bagaimana kita mau tumbuh seperti dia tumbuh? Tolong baca ya. Yesaya pasal yang ke-11 lebih dahulu. Kitab Yesaya pasal yang ke-11, dia digambarkan seperti tunas Daud. Ya, singa itu yang menerkam, ya. Entah itu singa muda atau singa jantan, singa betina, tujuannya selalu menerkam. Dan kalau dia menerkam, dia akan mencabik-cabik apa-apa yang tidak benar ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, nah kita lihat ini, dia juga adalah tunas ya. Tunas itu menang kalau tunas itu tumbuh. Soalnya yang penggemar tanaman, Saudara, kalau lihat ada tanaman muda tumbuh, hati itu senang, Saudara. Hati itu senang. Kita sirami pagi, sore kita sirami. Walaupun cuma satu daun itu hatinya rasanya senang. Tumbuh dia. Tapi hati kita juga susah kalau apa? Sedang tumbuh tahu-tahu mati. Karena ada penyakit, ada jamur, ada apa, mati. Aduh, susah. Padahal harganya seberapa sih? Tanaman itu harganya berapa sih? Tapi kita rasanya susah. Kesenangan kita apa? Kalau ada tunas itu tumbuh. Nah, kita lihat di sini, itulah kemenangan kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama mulai kita lihat ini, Tuhan Yesus digambarkan sebagai tunas Daud. Dia singa Yehuda, tetapi juga dia apa? Tunas Daud. Yang apa? Yang tumbuh. Ya, ayat yang pertama, Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, bukan hanya tumbuh, tapi ayat mengatakan satu saat tumbuhnya dia sampai akan apa? Berbuah. Ya, kalau tanaman itu sampai berbuah itu artinya sempurna. Ya, dia tumbuh sampai berbuah. Kenapa dia bisa tumbuh? Kenapa? Ya, sampai dia bisa berbuah. Ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, ya. Roh hikmat dan pengertian, ya. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih ya. Ayat mengatakan tunas akan keluar dari tunggul Isai. Saudara tahu apa itu tunggul? Kalau ada pohon, saudara, mungkin pohon itu jelek ya, maka seringkali kita potong. Dan potongnya itu sampai di bawah, sampai di tanah, sampai hanya meninggalkan akarnya saja, sedikit batang. Kenapa? Pohon yang pertama itu sudah rusak, nggak bagus. Dengan pengharapan apa? Supaya nanti muncul tanaman yang baru, tanaman yang sehat, tanaman yang baik. Dan Tuhan katakan, itulah Tuhan Yesus digambarkan sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai. Ya, untuk apa? Untuk berbuah. Kenapa dia bisa tumbuh? Ayat mengatakan, sebab roh Tuhan ada padanya. Sebab roh Tuhan ada padanya. Malam hari ini, inilah yang harus menjadi pengertian kita. Kalau kita menang bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan manusiawi daging kita, tapi kita harus menyadari kemenangan yang dianggap menang oleh Tuhan. Kalau sampai kita merasakan Tuhan, kalau saya bisa tumbuh, saya bisa berbuah menghasilkan sesuatu, itu adalah karya roh-Mu Tuhan. Karya roh-Mu. Roh apa? Roh Allah itu. Dari 6 manifestasi dari roh Allah, ada roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, ya, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Dalam beberapa banyak kebaktian saya sampaikan,
Dari 6 manifestasi dari Roh Allah ini, Roh Kudus ini, 5 ini ada pada setan. Setan itu punya hikmat. Kira-kira demikian, sah? Setan punya hikmat enggak, sah? Jangan anggap setan itu bodoh. Seringkali kita pikir, kita bisa membodohi, kita bisa menipu setan. Kita tertipu, kita yang ditipu oleh setan. Setan itu sangat pintar. Manusia itu bukan apa-apanya. Dia punya hikmat. Dia punya pengertian enggak, sah? Punya pengertian. Punya nasihat enggak? Punya nasihat. Ada apa-apa, nanti akan ada nasihat-nasihat. Masalah apa saja, rumah tangga, pekerjaan, nanti ada orang kasih nasihat. Kamu rasanya kok ada masalah ya? Itu loh, ada orang pinter di sana ya. Nasihat-nasihat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Ada nasihat, tapi nasihat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ada apa juga? Ada keperkasaan. Setan itu punya keperkasaan. Jadi orang sakti ditembak tidak mempan, dipotong tidak mempan. Ya, setiap tahun di Manado saya mengalami, ada waktu-waktu sesudah tahun baru Cina ya, itu keluar lidahnya dipotong tidak mempan, badannya dibacok tidak mempan ya. Ada keperkasaan. Ya, jangan katakan setan itu lemah, kuat. Manusia yang lemah. Kita tidak akan mampu melawan setan kalau dengan kemampuan daging manusia kita ya. Tapi kita akan mampu kalau Allah menyertai kita. Juga punya pengenalan. Setan itu kenal karakter kita, kelemahan kita. Dia kenal manusia. Sehingga apa yang terjadi? Dia tahu ini kelemahannya di dalam apa. Dia suguhin apa yang jadi kelemahannya. Dia seperti dia apa namanya itu? Dia berikan ya. Kalau kelemahannya dibilang apa? Dia kasih kelemahan ini, kasih itu. Sampai manusia jatuh. Kenapa? Sebab dia tahu kelemahan manusia. Tetapi satu yang setan tidak punya. Setan tidak punya takut akan Tuhan. Setan, Lucifer tidak punya takut akan Tuhan. Ini yang membedakan. Dan biarlah hari-hari ini kita juga boleh menerima ini. Ada rasa takut akan Tuhan dalam segala kelebihan yang kita alami. Orang yang ada Roh Allah sampai dia bisa berbuah, berhasil hidupnya. Kalau benar itu dari Roh Allah, selalu ada rasa takut akan Tuhan. Tidak berani sombong, nggak berani macam-macam. Sebab apa? Dia tahu, aku bisa tumbuh, aku bisa tumbuh bahkan berbuah karena semata-mata pekerjaan Allah dalam hidupku. Ini orang yang ada Roh Allah. Amin. Di sini kita harus mengerti tumbuhnya tunas itu ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Allah, mengandalkan firman Allah, mengandalkan perkara-perkara yang rohani. Hari-hari ini harus kita alami. Dia mengalami demikian, kita juga mengalami demikian. Satu ayat lagi yang berkaitan dengan tunas Daud. Yesaya pasal 53. Tumbuhnya kenapa, saudara? Ya, bagaimana dia tumbuh? Tolong baca ya. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 51 mulai. Yesaya 53 ayat 51 mulai. Ayat yang pertama mulai, maafkan. Yesaya 53 ayat 1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, di sini kemenangan kita, saudara. Kemenangan kita. Kita mendengarkan bagaimana berita. Tadi berita penyucian. Sekarang kita lihat berita tentang salib. Ya, Yesaya katakan, siapa yang mau percaya berita salib? Nggak ada orang mau percaya, nggak ada orang mau terima. Memberitakan tentang apa? Ayat yang kedua, perhatikan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Memberitakan tentang Yesus. Dia seperti akar, dia seperti tunas ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Seperti tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan ya. Dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia ya. Dan rupa pun tidak ya. Sehingga kita menginginkannya. Terus ia dihina dan dihindari orang ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ya. Ia sangat dihina ya. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kita lihat ini, Yesus seperti daun muda tumbuh di tanah kering. Saya kalau punya tanaman, apalagi tanaman itu saya sayang, saya tidak biarkan dia kering. Apalagi tanaman muda, daun muda, sangat kasihan.
Tapi digambarkan Yesus dia tumbuh di tanah kering. Apa ini? Kehidupan yang tahan menderita. Ya, tahan menderita. Kenapa dia menderita? Menanggung kesalahan kita. Dia biasa menderita karena menanggung kesalahan kita. Sakit kita, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau kita memandang ini, saudara, Yesus menderita untuk kita. Dan pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani, ada halangan, rintangan, pandang penderitaan Yesus. Pada saat kita mempertahankan iman kita, ada ejekan, ada hinaan, pandang penderitaan Kristus. Kenapa? Sebab kalau kita melihat dia bagaikan tanaman muda yang sangat lemah, seperti daun muda yang sangat lembut itu, yang sangat halus itu. Tapi dia bisa tumbuh di tengah tanah yang kering. Setiap kali kita memandang bagaimana dia tahan terhadap penderitaan, itu yang membuat kita tahan menghadapi penderitaan apapun juga di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Seperti demikian, amin. Pandang korban Kristus. Jangan pandang penderitaan itu. Kalau kita pandang penderitaan itu, kita akan lemah dan kalah. Kalau sudah kalah, kita tidak akan dapat janji untuk duduk di hadapan di atas tahta. Tapi kalau kita ingin menang, Tuhan, saya mengalami penderitaan. Seperti lingkungan itu rasanya seperti tanah kering. Tidak ideal. Idealnya tanaman muda itu tumbuh di tanah yang lembut, tanah yang gembur, banyak airnya, untuk dia bisa tumbuh dengan sehat. Tapi seringkali kita tinggal, kita ada di tempat yang tidak ideal. Masih muda, masih lemah, tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang kejam. Dan ayat mengatakan, kalau kita lihat lingkungan kita akan lemah. Tetapi pandang tunas itu, dia tumbuh dari tanah kering. Setiap kali kita memandang itu, ada kekuatan, ada kemampuan untuk menang kembali. Amin. Ya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tolong baca Ibrani. Oleh sebab itu, jangan kecewa. Ya, Tuhan sangat hati-hati kalau berbicara tentang penderitaan. Kepada murid-murid, Tuhan sangat berhati-hati. Dan Tuhan katakan, aku katakan ini supaya apa? Supaya jangan kamu kecewa dan menolak aku. Sebab bagaikan tumbuhan muda, saudara, begitu mengalami tantangan, saudara, ya, akan gampang layu, kering dan mati. Oleh sebab itu kita harus memandang, dia sudah memberikan contoh kemenangan. Itu yang harus kita pandang, saudara. Kesulitan apapun juga, ya, setiap kesulitan kita tidak seperti kesulitan dia. Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12. Oleh sebab itu mata kita pandang ini, Yesus yang tersalib. Pandang dia, jangan pernah alihkan kepada yang lain. Kita alihkan kepada teman kita kecewa, kita alihkan kepada orang yang pernah kita tolong, kita akan kecewa. Kita alihkan kepada orang yang kita harapkan, kita akan kecewa. Kita pandang lingkungan, apanya yang diharapkan, tanah kering, tidak ada pengharapan apa-apa. Tapi pandang dia yang sudah menang, dia tumbuh di hadapan Allah. Walaupun harus dalam penderitaan, itu yang membuat kita bisa kuat bertahan, ya. Ibrani pasal yang ke-10, pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal 12, ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, jangan memandang yang lain. Oleh sebab itu kenapa Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia, ya, biar kemenanganmu seperti kemenanganku. Sebagaimana aku menang, kamu pun harus menang. Sebagaimana aku duduk di atas tahta Bapakku, kamu kan akan duduk di atas tahtaku. Ya, kemenangan yang sama itu harus kita alami, ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu. Sebentar. Ibrani 12 ayat yang kedua, maafkan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Berita ini yang disampaikan oleh Yesaya. Dia katakan, siapa yang mau terima? Siapa yang mau percaya? Ya, kalau berita senang-senang, berita hebat, berita diberkati, semua orang mau. Semua orang Kristen mau, saudara. Kamu ikut aku, kamu diberkati, kamu kaya, kamu hebat, kamu sehat, kamu apa? Tapi kalau berita tentang pikul salib, tumbuh di tanah yang kering, ya, enggak ideal, enggak ada yang mau dengar. Yesaya sampai mengatakan, Tuhan, siapa yang mau dengar ini? Ya.
Tapi kita dengarkan ini, pandang. Kalau kita mengalami hal yang demikian, ya, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan sampai berbuah. Terus kan? Yang dengan mengabaikan kehinaan, ya, tekun memikul salib ganti sukacita, ya, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, ya, yang sehebat itu terhadap dirinya, ya, dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam saat-saat kita mengalami penderitaan. Teruskan, ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, ya, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terima kasih. Ada beberapa kali saya membesuk orang yang sedang sakit dan sangat menderita. Selalu saya katakan, saudara, kalau engkau menderita, sangat menderita sampai tidak tahan, lihat Yesus yang tersalib untuk engkau. Sebab pada saat engkau melihat Yesus yang tersalib untuk engkau, seperti penderitaanmu itu diserap untuk engkau bisa bertahan, tidak menyangkal Tuhan. Sebab ada banyak orang-orang karena penderitaan, karena hidup di tanah yang kering, sampai dia harus menyangkal Tuhan karena tidak tahan. Tidak mungkin tumbuh ini. Saya terlalu lemah seperti tunas yang masih lemah itu. Tumbuh di tempat yang sangat kejam, ekstrim. Nggak mampu. Tapi saat kita memandang Dia yang sudah tumbuh di tanah yang kering, maka timbul kekuatan baru. Kita tidak lemah, kita tidak kecewa, tetapi justru ada kemenangan untuk lanjut. Dia sudah tumbuh, Dia juga akan membuat kita tumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kemenangan kita. Kita tumbuh pada saat kita memandang Dia, ya. Tumbuh pada saat kita memandang Dia. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya. Kita lihat ya, yang ketiga. Jadi yang pertama seperti singa yang menerkam. Yang kedua, seperti tunas Daud yang tumbuh. Ya. Dan yang ketiga, ini kemenangan ya. Ini semua kemenangan. Dan yang ketiga, seperti anak domba yang tersembelih. Ya. Kita payu pasal yang kelima ayat yang keenam. Waktu Rasul Yohanes melihat, dia mendengarkan Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Dia sebagai tunas Daud yang telah menang. Tetapi waktu dia melihat sosok dari singa Yehuda dan tunas Daud itu, dia memandang apa, saudara? Anak domba. Anak domba yang bagaimana, saudara? Ayat mengatakan anak domba yang telah tersembelih. Apa ini, saudara? Anak domba yang telah tersembelih menunjuk pada ketaatannya. Dia sebagai anak domba yang tersembelih. Untuk apa dia tersembelih? Tolong baca ya. Di dalam kitab Injil Yohanes lebih dahulu, Injil Yohanes pasal pertama ya. Pada saat Yesus ditampilkan, dia ditampilkan sebagai anak domba. Anak domba yang bagaimana? Ya, Yohanes menulis Injilnya, dia anak domba yang menghapus apa, saudara? Dosa. Pakai apa? Dosa dihapus pakai apa, saudara? Pakai air? Pakai tip X? Pakai apa, saudara? Dosa hanya bisa dihapus dengan apa? Darah domba. Dari mana? Darah itu ada kalau domba itu rela disembelih. Dia taat sampai mati disembelih. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 29, ya, untuk pertama kali Yesus ditampilkan. Ya, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Dia anak domba di dalam ketaatannya. Oh, haleluya. Ya, dia sebagai singa muda yang tidak toleran terhadap ketidakbenaran. Ya. Dia sebagai singa jantan yang harus selesai tuntas. Mulai dia mengintai dengan meniarap sampai dia berbaring. Dia puas, dia kenyang dengan santapannya. Firman penyucian yang bekerja sampai sempurna, tidak menyisakan. Ya, kalau kita cuci piring atau cuci baju, ya tentu seluruh baju kita mau sempurna dibasuh, kira-kira demikian. Apa ada saudara-saudara yang dibiarkan kerahnya ini, jangan nanti bulak kerahnya, nanti robek, sebab banyak kali ya kalau terlalu sering lama-lama ini robek ini kerah, ini lipatan kerah ya. Nanti kalau sering biar aja lah, tidak apa-apa. Apa begitu kita kalau nyuci baju? Kita mau untuk semuanya, tidak ada noda, tidak ada daki, tidak ada apa kotoran yang masih tersisa, semuanya
ya, bersih semuanya. Dia tuntas dalam menyucikan. Ya, kita Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29, perhatikan. Pada keesokan harinya, ya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Perhatikan. Dan ia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teruskan. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, ya, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terima kasih. Jadi seterusnya ya. Jadi anak domba itu yang telah tersembelih untuk apa? Nomor satu, supaya dengan darahnya dia menebus siapapun kita, apapun latar etnis kita, apapun latar dosa kita, apapun latar pendidikan kita, latar semua latar, dia tebus kita. Supaya orang berdosa itu boleh menjadi anak Allah, boleh menjadi umat Allah, boleh menjadi milik Allah. Inilah harus kita alami di hari-hari ini. Kenapa dia mampu mengalami? Sebab ketaatannya sebagai anak domba. Pada saat dia dijatuhi hukuman bagaikan dia disembelih karena dosa kita. Perhatikan, dia tidak merontak. Beda dengan kambing, ya, beda dengan babi. Kalau di Manado atau di mana, ya, pisau itu belum sampai dia sudah teriak, satu kampung bisa dengar ya. Dia teriak-teriak ya. Tapi kalau domba dia diam. Walaupun sedang disembelih dia diam. Menuju pada penyerahan, ketaatan dari Yesus sebagai anak domba. Kenapa? Demi menebus kita, demi menyucikan kita. Nah, ketaatan itu, ini orang yang taat itu orang yang menang. Orang yang bergumul dari dalam dosanya itu orang menang, ya. Bergumul dari dosa-dosanya itu yang mengenang. Orang yang mau tumbuh walaupun ada situasi yang tidak ideal itu yang menang. Tetapi juga orang yang taat pada kehendak Bapa itulah orang yang menang. Kita harus hari ini diperhadapkan demikian. Menghadapi dosa kita bimbang. Ini ya tidak apa-apalah kalau dosa-dosa yang besar yang memalukan itu janganlah. Tapi kalau ini kan ya belum tentu dosa, kita pikir bohong-bohong sedikit kan tidak apa-apa, menguntungkan soalnya. Perhatikan, Yesus tidak kompromi, dia tidak toleran. Kita harus mengalami demikian juga. Pada saat kita tumbuh, kita rasa kita lemah, Tuhan, tumbuh di tanah yang kering. Tapi Yesus juga mengalami situasi yang sama. Dia tumbuh bahkan berbuah di hadapan Allah. Kalau kita pandang itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita bisa bertahan dalam kesulitan, dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam apapun juga. Kita tumbuh ya di hadapan Tuhan. Tetapi juga kita sedang bergumul menghadapi kehendak Allah dan kehendak sendiri. Sebagai anak domba yang tersembelih, Alkitab mengatakan, tolong baca ya, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7, dia diam, dia taat pada kehendak Bapa. Yesaya 53 ayat yang ke-7 ya. Kitab Yesaya 53 ayat yang ke-7. Nah, kita belajar dari ini. Seringkali kita banyak rencana, banyak kehendak. Dan kalau kita rencana kehendak kita sudah berlawanan dengan rencana Allah, ya banyak kali kita, Tuhan, untuk satu kali ini saja izinkan saya untuk melawan kehendak-Mu. Kita kalah, saudara. Kita kalah. Tuhan, untuk satu kali ini izinkan aku melawan kehendak-Mu ya. Tapi Tuhan ajar kita untuk apa? Dalam skala kehendaknya kita hanya mengatakan hanya kehendak-Mu yang jadi. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7, perhatikan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, ya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Terus, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Nah, ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Inilah bedanya domba dan kambing, saudara. Pada saat dia diperlakukan apa saja, terima kasih, apa saja yang ada, dia hanya diam, pasrah dan taat. Itu suatu kemenangan, saudara. Orang dunia mengatakan, kamu bodoh. Kok semuanya kok diam aja? Kok enggak ngomong, kok enggak berontak? Seolah-olah orang diam, taat, pasrah itu orang kalah. Bagi dunia itu suatu kekalahan. Tapi bagi Tuhan, justru itulah kemenangan kita. Pada saat kita berontak, kenapa? Mengumumkan kemauan kita. Berontak terhadap kehendak Tuhan, kita pikir kita menang.
Tapi justru Tuhan katakan itu suatu kekalahan. Nanti satu saat Tuhan katakan, enyahlah engkau seperti kambing. Tapi kita mencontoh dia. Dia anak domba dalam ketaatannya, dalam kepasrahannya. Dia hanya mengatakan, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. Dan saya mau mengatakan, kalau kita selalu mengemukakan kehendak Tuhan, kehendakmu jadi, maka Alkitab juga mengatakan, kalau mungkin satu saat kita seperti anak domba, seperti domba sembelihan, kita tidak berdaya. Tapi kalau kita pegang kehendak Tuhan, maka akan ada pembelaan Tuhan. Dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan sangat lemah, seperti domba sembelihan, tapi Tuhan katakan, kita akan dibuat lebih daripada apa? Pemenang. Saya percaya demikian, amin? Ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 sebagai ayat terakhir, semoga kita boleh mengerti ini ya. Roma pasal yang ke-8, kitab Roma pasal 8, dia menjadi anak domba. Kita juga memandang itu sebagai domba sembelihan. Kita menghadapi keadaan yang tidak fair, tidak adil. Kita menghadapi keadaan yang begitu kejam. Tapi Tuhan katakan, jangan biarkan kita hidup sendiri ya. Jangan biarkan kita tanpa kasih Kristus. Tapi dalam penderitaan, dalam apapun bersama dengan dia, kita akan lebih daripada pemenang. Ayat yang ke-37 atau ayat yang ke-36, Roma pasal 8 ayat 36, seperti ada tertulis, ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Seperti domba-domba sembelihan ya, entah domba tambun, entah anak domba. Biasanya yang paling enak juga anak domba lem ya, itu empuk sekali dagingnya ya. Dan ayat mengatakan kita ini seperti anak domba, seperti domba sembelihan ya, di mana pergumulan, masalah itu seperti terlalu dekat dengan kematian. Kalau domba disembelih, apanya yang disembelih? Kakinya apa? Lehernya? Lehernya. Rasanya Tuhan, pedang itu sudah di leher, tinggal krak, mati. Tetapi ayat mengatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa? Pada saat kita taat, seperti ketaatan anak domba yang telah mati untuk kita, maka Dia tidak membiarkan kita mati karena pergumulan, tapi justru Dia akan membuat kita menang dalam segala masalah, dalam segala pergumulan kita. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ya, kalau sudah mengalami apa? Pergumulan-pergumulan, tolong baca ayat yang ke-35, ayat 35, perhatikan. Mungkin kita mengalami demikian. Ada pergumulan-pergumulan seperti demikian. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tolong lihat ini, mungkin kita sedang mengalami ini. Ya. Apa itu? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan. Ini gambaran tentang tekanan-tekanan yang kita alami. Tadi Pak Purnomo merasakan tekanan akhir tahun. Kira-kira demikian ya. Ya, bisa stres. Kadang-kadang dengar firman tidak fokus ya. Ada tekanan membuat kita pecah perhatian kita, membuat kita tidak fokus. Bisa terjadi demikian. Ada tindasan, ada kesesakan, ada aniaya. Kalau sudah mengalami demikian, ini dada rasanya sesak ya. Kadang-kadang bernafas sakit. Saya mendengarkan ada orang demikian, merasa tekanan begitu. Dalam rumah tangga dia merasakan ada tekanan. Ya begitu rasanya sesak itu. Kalau nafas itu rasanya sakit ya. Begitu ya. Teruskan. Atau kelaparan, atau ketelanjangan. Ini kelaparan, ketelanjangan, kekurangan. Kita mengalami pergumulan yang sama. Ada tekanan, ada kekurangan. Lapar itu kurang makanan, telanjang itu kurang pakaian. Ya, ada kebutuhan yang sepertinya tidak tercukupi. Paling banyak sekarang kekurangan apa, Saudara? Kurang uang. Aduh Tuhan, saya no money ya. Gak punya uang. Ya, kebutuhan banyak, gak punya uang. Teruskan. Atau bahaya, atau pedang. Tapi ayat mengatakan, kalau kita memandang anak domba sebagai contoh sempurna, dia tidak merontak, dia hanya mengatakan, Bapa, biar kehendakmu jadi, dan dia terima semua itu.
Dia tanggung semua penderitaan manusia di atas pundaknya. Dan dengan darahnya, ayat mengatakan, dia membeli semua umat manusia dengan dosanya, dengan segala kelemahannya, untuk menjadi milik Bapa. Dan dengan darahnya itu juga untuk membuat semua kita dilayakkan menjadi imam-imam dan raja-raja. Siapa raja-raja? Orang yang menang. Dan biar hari-hari ini, inilah yang menjadi kemenangan kita. Kemenangan kita bukan saat kita tidak taat, tapi kemenangan kita justru pada saat kita taat pada kehendak Allah. Walaupun untuk itu kita harus menyangkal kehendak diri sendiri, tapi justru Tuhan katakan itulah kemenangan sempurna. Sudah terlalu dekat dengan tahta Yesus, tahta Kristus. Kita akan duduk di atas tahta. Mau mengalami demikian? Amin. Malam hari ini inilah firman Allah ya. Semoga Tuhan memberikan kita ada perkataan-perkataan yang menguatkan kita, menjadi jawaban untuk kita sekalian ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu ya. 3 poin Yesus sebagai pribadi yang menang. Dia adalah singa Yehuda, dia tunas Daud, dan